Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai untuk belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu pandu dari sini ya. Kita sama-sama baca doa. Baca doa dimulai. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. 7 kali 3 tambah 9. Ya, selesai? Oke anak-anak, jangan lupa kalian patuhi protokol kesehatan ya. Diberitahukan untuk anak-anak ibu tetaplah menjaga protokol kesehatannya dengan cara gerakan 5M. Yang pertama eksposisi. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu materi tentang indahnya berpuisi. Keadaannya itu menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Indikatornya itu siswa setelah pembelajaran materi ini ya, siswa diharapkan mampu mengartikan apa sih pengertian dari puisi dan merinci unsur-unsurnya dari kegiatan membaca dan mendengarkan. Nah, kemudian tentang unsur-unsurnya ya, jadi kita lebih fokus ke pengertian puisi dan juga unsur-unsur yang ada pada puisi. Oke, anak-anak, pernahkah kalian membaca, menyimak, atau bahkan kalian menulis puisi? Jika pernah, puisi apakah yang kalian baca, kalian simak, atau kalian tulis? Puisi apa? Jika kalian pernah membaca atau pernah menyimak, bahkan kalian pernah membuat puisi. Nah, ingatkah kalian, puisi juga ada di materi kelas 7, yaitu tentang puisi rakyat. Adakah di antara kalian yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan teks puisi? Coba, siapa yang masih ingat? Jika kalian masih ingat, coba acungkan tangannya ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh puisi ya. Perhatikan dan nikmati puisi berikut. Ibu akan mencontohkan puisi. Puisi, aku harus bagaimana, atau kau yang harus bagaimana. Karya Mustafa Misri. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir, kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak, kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja, kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, kau bilang aku pinplan. Aku harus bagaimana?
suruh aku bekerja. Aku bekerja. Kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, khotbah keagamaan membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Aku kau suruh berdisiplin, kau mencontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh membangun. Aku membangun, kau merusakkannya. Aku kau suruh menabung. Aku menabung, kau malah menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah. Sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah. Aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi. Permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab. Kau sendiri terus berucap wallahu a'lam bishawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur. Aku jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku sabar. Aku sabar, kau injak tengkukku. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah kupilih, kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang, kau selalu memikirkanku. Aku sapa saja, kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang, bicaralah. Aku bicara. Kau bilang, aku cerimis. Kau bilang, jangan banyak bicara. Aku bungkam. Kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang, kritiklah. Aku kritik, kau marah. Kau bilang, carikan alternatifnya. Aku kasih alternatif, kau bilang, jangan mendiktik saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang, terserah kau. Kau tidak mau. Aku bilang, terserah kita. Kau tak suka. Aku bilang, terserah aku. Kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Nah, ya anak-anak, tadi puisi yang kalian simak itu adalah puisi yang dari ini ya, sastrawan terkenal. Jadi apa sih yang dimaksud dengan puisi? Puisi yaitu teks ya, atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan. Jadi mengutamakan keindahan kata-katanya. Puisi mengungkapkan berbagai hal tentang kerinduan, kemudian tentang kegelisahan ya, atau misalnya tentang keagungan Tuhan yang diungkapkan dalam bahasa yang indah. Hanya saja kalian ketika kalian membuat kalimat atau kata-kata yang indah, tanpa kalian sadari bahwa kata-kata atau kalimat yang indah itu adalah puisi. Begitu. Tadi yang puisi yang dibacakan adalah puisi Gusmus ya, Gus Mustafa Distrik, yang judulnya Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Ini merupakan salah satu puisi karangan Gusmus yang sangat fenomenal, di mana kebimbangan Gusmus dalam menghadapi pola pikir manusia saat ini. Manusia lebih mengedepankan egonya sendiri, sehingga kecurigaannya selalu muncul dalam sehari-harinya. Kecurigaan yang membuat orang tidak
akan merasa tenang terhadap dirinya sendiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Baiklah, marilah kita baca dan renungkan sejenak ya. Kemudian di sini ada unsur-unsur pembentuk puisi ya, Nak ya. Bakalan perhatikan di sini. Di sini ada unsur-unsur pembentuk puisi. Unsur-unsur pembentuk puisi ini harus ada dalam puisi karena puisi ini memiliki estetika, unsur keindahan. Teks puisi merupakan teks yang mengutamakan majas atau mengutamakan irama. Majas itu apa sih? Majas itu gaya bahasa. Majas, figuratif linguik, adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan. Jadi sini ada kesan. Kesan tertentu ya, bagi siapa? Bagi penyimaknya. Kemudian selain penyimak juga ada pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan itu berupa majas. Jadi majas-majas itu harus ada dalam suatu puisi, entah itu majas perbandingan, pertentangan, perulangan, atau perumpamaan ya. Nah, majas itu terbagi menjadi berapa? Ada 4. Yang pertama majas berupa perbandingan, kemudian pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Contohnya, majas personifikasi membandingkan dua benda antara benda mati yang dianggap hidup layaknya seperti manusia yang memiliki sifat manusia. Contohnya, benda mati ya, benda mati contohnya adalah pulpen. Misalnya kalian sedang menulis pulpen, pulpen yang kalian pegang ya, misalnya gini. Misalnya kalian anggap ini pulpen. Pulpen ini menari-nari di atas kertas. Coba kalian perhatikan, apakah pulpen ini bisa menari? Tidak bisa. Apakah pulpen ini bisa berjalan? Tidak bisa. Ini jika kalian umpamakan ini adalah pulpen, yang bukan pulpen sebenarnya, tapi jika coba kalian umpamakan ini pulpen. Pulpen menari-nari di atas kertas. Pulpen ini sebagai benda mati. Sedangkan ciri-ciri benda hidup, ciri-ciri manusia yang hidup, manusia itu bisa bernafas, bergerak, menari, ya, bersuara. Kemudian apa lagi? Berbisik dan sebagainya. Pulpen menari-nari di atas kertas. Kertas sebagai benda mati, pulpen sebagai benda mati. Nah, yang memiliki sifat manusia letaknya ada di mana? Ada di kata menari. Kata kerja menari. Pulpen menari-nari di atas kertas. Nah, begitu. Menari ini adalah sifat manusia. Jadi, benda mati yang dianggap layaknya hidup seperti manusia karena bisa menari. Kamu sampai sini? Nah, yang kedua ada irama. Irama ini apa sih? Irama itu adalah alunan bunyi yang diatur atau yang teratur ya dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi. Emosinya contohnya seperti emosi tentang sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Seperti itu. Nah, yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Apa sih kata-kata konotasi itu? Oke, kalian perhatikan lagi di sini. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, pesan, maupun imajinasi ya, dan perasaan pribadi. Kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Kata-kata itu merupakan hiasan atau merupakan suatu perbandingan. Jadi kalau konotasi, jadi begini. Di sini ada konotasi dengan denotasi ya. Kalau konotasi itu maknanya tidak sebenarnya, kalau denotasi maknanya adalah sebenarnya. Yang
ketiga adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rantai dan padi. Rantai, padi, kapas dalam gambar Garuda Pancasila ya. Kemudian tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyertakan arti tertentu yang bisa dipahami oleh semua umum. Untuk kata-kata dalam puisi seperti kata kutip yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, kemudian api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Kau ini bagaikan baja atau kau ini bagaikan bunga yang hinggap di pagi hari. Jadi contohnya ada dia itu bagaikan wanita yang cantik yang ada di pagi hari seperti itu. Yang keempat adalah pengimajinasian dalam puisi. Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar, di sini ya, mendengar, melihat, kemudian apalagi merasakan sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengarkan suara imajinasi auditif, melihat benda-benda, benda-benda itu dalam bentuk visual ya, atau meraba dan menyentuh benda. Nah, oke anak-anak, kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang pengertian puisi, unsur-unsur pembentuk puisi. Setelah menyelesaikan tahap menyimak dan memahami materi ini, silahkan kerjakan evaluasi yang ada di ranting sekolah yang sudah Ibu sediakan. Materi minggu depan kita akan belajar materi tentang pembentukan puisi. Pembelajaran selesai, marilah sama-sama berdoa untuk pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Saatnya jam ketiga dimulai. Diakhiri. Tujuh kali 3 tambah 9. Ya. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. It's time.